Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabab, jika antum klik video ini, maka saya mau kasih kabar gembira buat antum bahwa antum terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menonton kajian ini sebagai wasilah, sebagai cara untuk menjaga istiqamah setelah Ramadan, menjaga ibadah setelah Ramadan. Maka selamat antum orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian hari ini insya-Allah bermanfaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ceramah, isi ceramah di masjid itu, sisi positifnya itu bisa interaksi dengan jamaah. Jadi sambil ceramah kita bisa kadang-kadang latihan, kadang-kadang ada satu hal yang perlu dipraktekkan, kadang-kadang ada sisi tanya jawab, kadang-kadang ada jamaah yang setelah ceramah minta saran, kadang-kadang ada yang curhat. Ini sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya harus menempatkan waktu tertentu untuk hadir ceramah di masjid, dan kita pasti tahu bahwa dunia ini penuh dengan kesibukan. Kalau kajian online seperti ini, sesi positifnya bisa ditonton kapan saja. Jadi bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, kerja di waktu kerja, sekolah di waktu sekolah, nanti kalau sudah di rumah bisa menuntut ilmu dan belajar ilmu agama. Tetapi sisi negatifnya adalah interaksi. Tidak ada interaksi sama sekali. Antum melihat layar dan saya berbicara kepada layar. Jadi kita usahakan ya dalam kajian online ini biar kita dapat manfaat yang maksimal agar kita interaksi. Jadi misalnya kalau saya tanya pertanyaan, teman-teman di rumah masing-masing langsung jawab biar kita bisa memanfaatkan kajian online, memanfaatkan media semaksimal mungkin insya-Allah. Jadi ya jamaah, hari ini Al-Faqir Muhammad Al-Fuli mau bertanya, apa amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Ayo saya kasih waktu supaya jamaah menjawab di rumah masing-masing. Bismillah, ayo kita mikir bersama. Mungkin puasa, mungkin salat, mungkin haji, mungkin banyak bersedekah. Tetapi ya syabab, ketika Rasulullah ditanya apa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjawab jawaban yang berbeda. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Amalan yang konsisten walaupun sedikit. Di hadis ini, amalan yang disukai Allah bukan amalan tertentu, bukan kasih sedekah ke orang miskin, kasih makan ke orang miskin, bukan berbuat baik kepada orang tua, bukan salat, bukan itu semua. Amalan yang disukai Allah itu bukan amalan tertentu, tetapi sifat amalannya. Jadi amalan apapun yang sifatnya konsisten, itu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kenapa kita bisa lebih merasakan nikmatnya ibadah di Ramadan dibanding di luar Ramadan. Karena di Ramadan, karena lingkungannya juga semuanya ibadah, semuanya fokus ibadah, jadi lingkungannya mendukung. Makanya kita bisa merasakan dan kita bisa konsisten. Kita salat tarawih konsisten, kita baca Al-Quran konsisten. Makanya mulai muncul keberkahan ibadah yang kita laksanakan ini. Kita mulai merasakan keberkahan baca Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai merasakan keberkahan solat malam, yaitu solat tarawih, dalam kehidupan sehari-hari. Dada kita seperti terbuka, kita lebih senang, lebih tenang, lebih sabar. Tetapi teman-teman, ada beberapa jamaah yang suka bertanya seperti ini, khususnya adik-adik yang masih muda. Ustaz, mohon maaf ya, saya salat tetapi saya tidak bisa merasakan nikmatnya salat. Ini solusinya bagaimana Ustaz? Ya Ustaz, saya baca Al-Quran sebisa mungkin, tetapi mohon maaf ya Ustaz, saya belum merasakan kalau ada perubahan yang signifikan di kehidupan sehari-hari saya. Ini solusinya gimana Ustaz? Jadi ketika saya cari-cari dan ketika saya telusuri aktivitasnya yang sehari-hari, ternyata mereka tidak konsisten. Dan kita sudah sepakat bahwa kunci keberkahan, kunci amalan yang disukai Allah itu adalah konsisten. Ketika ditelusuri, ternyata mereka tidak konsisten. Ternyata polanya seperti ini. Hari pertama, mereka sangat semangat membaca Al-Quran, mereka sangat semangat beribadah. Hari kedua, masih semangat, tetapi semangatnya berkurang. Hari ketiga, masih semangat, tetapi semangatnya berkurang lagi. Keempat, masih semangat, tetapi
tinggal sisa ya, sedikit semangat ya. Terus hari kelima berhenti. 1 minggu, 2 minggu lalai, tidak beribadah, tidak baca Al-Quran, baru semangat lagi setelah dengar kajian misalnya, terus mengulangi pattern tersebut, mengulangi hal tersebut lagi. Ini biasanya polanya. Dan wajar jika ini cara kita dalam beribadah, wajar kita tidak merasakan nikmatnya beribadah. Wajar kita tidak merasakan keberkahan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena ketika Rasulullah ditanya apa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak menjawab baca Al-Quran, Rasulullah tidak menjawab salat, Rasulullah menjawab amalan yang konsisten walaupun sedikit. Sekarang jangan pikirkan banyak atau sedikit amalan. Itu tidak perlu dipikirkan sekarang. Yang perlu dipikirkan itu adalah saya konsisten atau tidak. Jangan pikirkan saya sehari baca berapa lembar, baca berapa halaman. Jangan pikirkan itu sekarang. Pikirkan konsisten dulu. Kembangkan sifat konsisten pada diri Anda. Wallahi saya jamin Anda bakal sukses dunia dan akhirat. Coba kalau Anda belajar di sekolah, di kampus secara konsisten, walaupun sedikit, wallahi lulus dengan nilai yang tinggi. Coba kalau antum berbuat baik kepada istri atau suami secara konsisten, bukan sehari dikasih hadiah, 6 bulan tidak dikasih hadiah sama sekali, secara konsisten, wallahi lancar rumah tangga antum. Coba kalau antum beribadah secara konsisten, wallahi lancar kehidupan antum di dunia dan di akhirat. Jadi ya syabab, solusinya sangat mudah supaya bisa istiqamah setelah Ramadan, yaitu tentukan amalan yang antum mampu kerjakan sesuai aktivitas dan kesibukan antum. Ustaz, mohon maaf, saya belum mampu baca 1 lembar berhari. Tidak apa-apa. Ustaz, mohon maaf, saya belum mampu baca 1 halaman per hari. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Baca sedikit, baca 2 ayat, baca 3 ayat, baca setengah halaman. Yang penting konsisten. Setelah konsisten untuk waktu yang agak lama dan keberkahan ibadah mulai muncul dalam kehidupan sehari-hari antum, antum sendiri yang akan semangat menambahkan porsi ibadah antum karena antum sudah melihat efeknya. Tidak apa-apa sedikit, yang penting konsisten, yang penting setiap hari, yang penting jangan lewatkan 1 hari tanpa ibadah, tanpa wirid yang antum sendiri tentukan sesuai waktu dan aktivitas antum. Makanya insyaAllah saya ini sebagai saran, saya kasih beberapa amalan yang gampang sekali dilakukan setelah Ramadan, dan amalan-amalan tersebut bisa menjaga sifat konsisten atau bisa kembangkan sifat konsisten di diri kita, dan bisa juga menjaga istiqamah kita setelah Ramadan, bisa menjaga ibadah kita setelah Ramadan. Amalan yang pertama adalah baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau mushaf, alhamdulillah ada di mana-mana. Di rumah kita ada banyak mushaf. Tetapi apakah kita membaca? Kita jarang membaca. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Pas kita lalai, pas kita lupa membaca Al-Quran bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Masa kita lebih menghargai kalam manusia dibanding kalamullah? Mungkin perkataan saya yang sekarang ini akan semangati antum untuk baca Al-Quran. Tetapi atur semangatmu supaya antum tidak cepat berhenti. Setengah halaman tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting konsisten, yang penting setiap hari. Sebelum berangkat kerja, setengah halaman. Sudah wirid hari ini beres. Nanti setelah sekian lama, setelah antum mulai merasakan keberkahan Al-Quran, antum sendiri yang akan menambahkan porsinya. Nanti mulai dari hari ini dan nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi, komentar lagi atau DM saya lagi dan bilang, ya Ustaz, saya sudah menambahkan porsi atau wirid ibadah saya dari setengah halaman ke 1 halaman, ke 2 halaman, sampai insyaAllah bisa 1 juz per hari, sampai bisa insyaAllah 3 juz per hari. Itu semuanya bisa, dan ada banyak orang yang melakukan itu. Tetapi hal seperti itu tidak membutuhkan tenaga fisik, melainkan membutuhkan tenaga
mental dan keimanan yang kuat. Baik ya syabab, amalan yang kedua adalah puasa Syawal 6 hari. Mumpung badan kita masih terbiasa puasa. Mumpung badan kita masih puasa, itu bukan hal yang asing lagi. Puasa Syawal 6 hari. Setelah puasa Syawal minimal sebulan puasa 3 hari. Okey, ini ada dalam hadis sahih. Disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah. Jadi puasa adalah salah satu amalan yang bisa menjaga istiqamah dan insya-Allah menjaga ibadah kita. Ini amalan yang kedua. Teman-teman ada yang membaca, ada yang menulis atau tidak? Amalan yang pertama membaca Al-Quran, amalan yang kedua adalah puasa. Dan ingat kata Imam Syafi'i, al-ilmu saydun wal kitabatu qaydun faqayyid suyudaka bil hibalil wasidah. Kalau ada yang tahu artinya bisa di-share juga bersama teman-teman yang lain. Baik ya syabab, amalan ketiga yang insya-Allah mudah dilakukan, mudah dilaksanakan adalah solat 2 rakaat setiap hari sebelum tidur. 2 rakaat saja. 2 rakaat membutuhkan waktu berapa lama? Wallahi tidak lebih dari 5 menit. Tetapi dengan 5 menit yang kita pakai untuk beribadah ini, kita dapat pahala solat malam. Dan keberkahan solat malam itu luar biasa pada rezeki, pada anak, pada rumah tangga, pada kaya, miskin, rezeki, Masya Allah, kuncinya adalah salat malam. Jadi 2 rakaat sebelum tidur. Kemudian setelah 2 rakaat, salat 1 rakaat witir. Jadi jumlahnya 3 rakaat. 2 rakaat bisa disalat 2 rakaat, kemudian taslim, kemudian salat 1 rakaat sendiri, dan bisa disalat 3 sekaligus ya. Seperti salat maghrib misalnya. Yang penting 3 rakaat. 2 rakaat dan 1 rakaat witir biar dapat pahala salat malam. Membutuhkan waktu berapa lama? 5 menit, tidak banyak. Coba kita hitung, kita scroll TikTok dan IG berapa lama. Masa 5 menit banyak buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat kan? Nikmat bisa makan dengan normal, nikmat bisa minum dengan normal, nikmat bisa cerna dengan normal, nikmat bisa jalan, nikmat bisa melihat dengan normal, nikmat bisa punya rumah, nikmat bisa punya kendaraan sendiri, nikmat berada di negara yang tenang, tidak perang. Sekarang di Timur Tengah banyak negara-negara yang perang dan warganya tiba-tiba menjadi pengungsi. Kemarin hidup nyaman, damai, tiba-tiba besok menjadi pengungsi. Alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmat hidup di Indonesia, negara yang tenang, aman, dan damai. Ini semua nikmat. Masa 5 menit banyak, masa 5 menit masih malas, bismillah, ayo salat malam. Amalan ketiga ini adalah salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, terus 1 rakaat witir sebelum tidur setiap hari. Keberkahannya luar biasa, saya jamin insya-Allah. Amalan keempat dan amalan terakhir yang insya-Allah juga sangat mudah dilaksanakan adalah memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati aku di atas agamamu. Ayo kita dalam kajian kita hafal bersama doa ini. Ayo kita ulangi bersama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ayo kita ulangi sekali lagi biar kita hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa kita berdoa seperti ini? Agar hati kita tetap iman, tetap khusyuk. Karena salah satu tanda kecil hari kiamat yaitu seorang muslim itu tidur dalam keadaan mukmin, bangun dalam keadaan kafir. Maksudnya ada perubahan yang sangat cepat dalam keimanannya. Makanya kita perlu doa seperti ini supaya keimanan kita tetap teguh, hati kita tetap teguh. Jadi ya syabab, 4 amalan. Siapa yang tulis ya? Yang pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan setelah bulan Syawal, puasa 3 hari sebulan. Minimal 3 hari sebulan. Yang ketiga adalah salat 2 rakaat dan 1 rakaat witir setiap hari sebelum tidur. Yang keempat, berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, supaya kita tetap istiqamah. Ini doa supaya kita tetap istiqamah. Masya Allah, luar biasa. Semoga berkah insya Allah, dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan lebih beriman, dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan hati kita tunduk terhadap perintah Allah
Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih baik secara umum, dan semoga Ramadan tahun depan, jika kita ditakdirkan bertemu dengan Ramadan tahun depan, semoga kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga insyaallah kajian hari ini bermanfaat, semoga kita semua dapat petunjuk dari Allah, semoga kita semua hati kita yang keras itu dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menikmati ibadah, supaya bisa lebih semangat dalam beribadah, supaya bisa lebih istiqamah insyaallah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.